Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan memperbaiki kekeliruan hasil dari Sirekap pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif. Saat ditemui di gedung KPU RI, Komisioner KPU Betty Epsilon mengatakan Sirekap digunakan di 1,6 juta akun kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di seluruh Indonesia. Terkait terdapat kekeliruan teknis, Betty mengatakan kekeliruan tersebut akan segera diperbaiki. Juga banyak kekeliruan secara teknis penginputan di lapangan karena Sirekap ini digunakan di 1,6 juta akun KPPS kita seluruh Indonesia tentu, namun terlihat di sistem sendiri karena secara terbuka, akuntabel bisa dilihat tidak hanya berupa pie chart, diagram lingkaran, tapi juga dapat dilihat kesesuaiannya dengan image C1 planonya, maka kami merasa ini tentu harus terus-menerus diperbaiki langkah-langkah mitigasinya dan harus terus-menerus dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan. Oleh karenanya, sebagai bentuk pengawasan, sebagai bentuk atensi, sebagai bentuk masukan dari publik tentu akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti menjadi bagian dari akuntabilitas dan transparansi KPU. Sistem informasi rekapitulasi Sirekap yang dipakai KPU sebagai alat bantu dalam penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu 2024 terus menuai polemik. Publik menyoroti perbedaan data antara formulir hasil penghitungan suara di TPS dengan angka yang diinput di Sirekap. Nah, bagaimana cara kerja Sirekap sih dan bagaimana cara memperbaiki sistem tersebut? Di studio telah hadir bersama kami peneliti Perludem, Ihsan Maulana. Hai Mas Ihsan. Halo Mbak Eli. Apa kabar Mas? Sangat baik, gimana Mbak Eli? Terima kasih ya sudah ke studio Garuda TV menembus kemacetan. Oke, Mas Ihsan, ini nih Sirekap nih selalu masih ramai Mas. Tuh. Heboh pokoknya, di sosmed tuh ramai. Masyarakat sibuk-sibuk mencaci maki lah ya Sirekap yang dianggap betul-betul kok dianggap berantakan gitu ya. Sistem, harusnya kan ini kan sistem di mana sistem yang dibuat oleh lembaga tinggi negara loh, lembaga negara. Nah, kenapa sih Mas kekeliruan atau perbaikan-perbaikan tadi seperti yang Ibu Betty sampaikan, kenapa sih kalau Mas Ihsan melihat dari Perludem, apa yang terjadi pada Sirekap sebetulnya? Iya, pertama tadi Bu Betty sampaikan ya, ada 1,6 juta user yang mengakses Sirekap. Which is itu sangat besar sekali dengan sistem teknologi yang baru pertama kali akan digunakan di pemilu serentak 2024. Baik. Beda sebetulnya dengan Pilkada 2020 yang usernya jauh lebih sedikit. Nah, jadi itu salah satu kendala yang mengapa akhirnya Sirekap sempat down ya dari hasil pemantauan kami. Dan itu sudah terjadi di H-1 sebelum hari pemungutan suara. Malah ya. Padahal kan sebetulnya belum ada aktivitas apapun sebetulnya. Mungkin baru download, baru register gitu kan Mas? Betul, bisa jadi di waktu yang bersamaan itu 1,6 juta mencoba untuk mengakses akun Sirekap. Kemudian di hari pemungutan suara ketika mereka akan masuk lagi servernya down. Nah, ini yang menjadi catatan kenapa akhirnya implikasinya ya ke data-data yang problem hari ini gitu. Iya, betul. Nah, Mas Ihsan, kalau harusnya kan namanya sistem informasi teknologi itu kan teknologi yang Mas diciptakan untuk mempermudah, ya enggak? Tapi kenapa kemudian kok jadi kayak mempersulit? Kenapa Mas? Gimana? Iya, ini memang karena persiapannya ya. Jadi kalau sistem teknologi informasi tidak disiapkan dengan begitu matang, baik ya akhirnya seperti ini. Tadinya untuk membantu agar lebih transparan, cepat, akuntabel ya. Karena dibuatnya mendadak, tidak ada informasi lebih lanjut, tidak ada bimbingan teknis kepada user gitu. Ya akhirnya hari ini mereka gagap. Bahkan kan kalau kita lihat di beberapa rekapitulasi tingkat kecamatan karena data yang difoto dari tingkat KPPS itu tidak jelas, Sirekap gagal membaca. Akhirnya ada beberapa daerah yang harus memfoto ulang di tingkat kecamatan. Padahal kan harusnya hanya tinggal rekapitulasi. Jadi kalau kami melihat karena gagapnya ya untuk mempersiapkan sistem informasi rekapitulasi ini, akhirnya jadi tadi ada problem-problem. Apalagi Mbak, regulasi kami cek betul ya. Sirekap ini kan payung hukumnya ada di PKPU ya, peraturan KPU tentang rekapitulasi.
Nah ternyata di H-1 kami baru temukan di JDIH-nya KPU, Sirekap yang menjadi payung hukumnya di PKPU itu baru dikeluarkan di H-1. Bayangkan gimana publik mau ikut memberikan masukan catatan dari sistem informasi rekapitulasi. Tentu banyak pihak yang dirugikan, salah satunya adalah peserta pemilu yang hari ini sebetulnya mungkin ya datanya sudah masuk, mereka sudah melakukan kampanye gitu ya, mereka sudah mendapatkan suara, tapi karena ada sistemnya yang sangat buruk, tidak siap begitu ya, akhirnya hasil-hasil yang mungkin tidak ada kesalahan gitu ya, ya terlepas dari ada atau tidak kecurangan karena si rekapnya buruk. Jadinya orang memandang, oh jangan-jangan pemilunya curang. Padahal itu dua hal yang berbeda kan. Tapi implikasinya ya ke mereka calon yang memang dipilih karena ada sistem yang bermasalah. Jadi seolah-olah ya pemilunya bermasalah. Baik. Nah Mas Ihsan, tadi saya melihat banyak kejanggalan ya, maksudnya ternyata banyak kekurangan yang mendadakan lah dan lain-lain. Mas Ihsan pasti dari Perludem memantau ya dan mengawasi taruhlah misalnya kinerja dari KPU. Sebelumnya kan kita tahu ada situng gitu ya, ada aplikasi juga yang sama, gimana kita semua bisa tadi bahwa semangatnya transparansi, akuntabel dan lain-lain, masyarakat bisa buka dan bisa melihat dan memantau. Tapi kenapa sih Mas seolah-olah bahwa ini kan sebuah pekerjaan yang sudah dilakukan setiap pemilu, tapi kenapa kemudian kok ini terkesan banyak sekali kekurangan gitu? Iya, pertama KPU yang saat ini menjabat gagal memitigasi resiko yang terjadi di Sirekap ya. Padahal Situng 2019 itu menjadi satu atensi publik bagaimana sistemnya tidak cukup meyakinkan publik lah bahwa Situng itu mampu bekerja. Belum lagi kalau kita lihat di Pilkada 2020 Sirekap juga mendapatkan sorotan. Nah harusnya kan karena regulasinya sama, jenis pemilunya juga dengan 5 surat suara yang sama, teknologinya bukan teknologi baru-baru banget sebetulnya kan hanya penyempurnaan saja. Nah tapi kalau kita lihat ya KPU gagal memitigasi terkait dengan penggunaan Sirekap. Padahal kalau kita lihat rekam jejak terkait dengan penggunaan teknologi dari Situng di 2019 dan Sirekap 2020, harusnya mitigasi itu sudah bisa dilakukan. Tapi lagi-lagi tadi ya, karena mereka sepertinya tidak siap juga dan tidak cukup matang mempersiapkan Sirekap, akhirnya ya seperti ini banyak masalahnya. Baik, Mas, kalau Mas Ihsan pasti paham ya, maksudnya Perludem secara teknologi gitu ya, secara teknis bagaimana Sirekap ini diciptakan itu kan pasti paham. Kalau menurut Mas Ihsan sebetulnya masalah yang sekarang dihadapi harusnya mudah dimitigasi kah? Harusnya sangat mudah dimitigasi karena dari Situng Sirekap 2020 kami sudah sampaikan. Kalau Anda mau pakai sistem informasi teknologi, lakukan audit dulu. Kan informasi hari ini publik tidak diinformasikan apakah Sirekap sudah dilakukan audit. Kalau diaudit ada lembaga independennya enggak? Lalu sertifikasinya seperti apa? Cyber hygiene atau kebersihan cyber yang digunakan oleh KPU untuk meyakinkan publik bahwa cyber security-nya siap untuk digunakan dengan 1,6 juta user, itu seperti apa? Nah hal-hal seperti ini kan tidak diinformasikan kepada publik, publik tidak mendapatkan informasi yang cukup bahwa Sirekap siap melalui tadi audit sistem, sertifikasi, bahkan sampai uji coba yang dilakukan secara terus-menerus. Saya yakin Mbak kalau itu dilakukan ya dari tahapan pemilu pertama kali dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, harusnya nggak ada kendala Sirekap seperti hari ini. Baik, ya akhirnya kan jadinya cukup prihatin ya Mas Ihsan, karena tadi yang Mas Ihsan sampaikan, karena keributan terkait banyaknya kendala dalam Sirekap, akhirnya publik langsung menyimpulkan banyak masalah. Banyak masalah sampai akhirnya menuduh banyak kecurangan. Nah gimana Mas? Iya itu yang kami sampaikan. Saya ambil data Mbak dari Drone Emprit ya. Sirekap itu bahkan di Twitter atau di X ya, ada 80% penggunanya yang memberikan sentimen negatif. Bayangkan. Nah, 80%-an pengguna Twitter itu menganggap bahwa yang mencuit ya soal Sirekap itu sentimennya negatif. Begitu juga dengan TikTok dan juga aplikasi Instagram misalnya. Nah ini kan menandakan bahwa kalau Sirekap tidak dibenahi, hasil pemilu yang sudah mungkin jerih payah dilakukan, dilaksanakan, hasil suara yang sudah terkumpul, terlepas dari ada atau tidak masalah ini karena Sirekap tidak dibetuli gitu ya. Seolah-olah hasil pemilunya curang gitu. Padahal gara-gara sistem teknologi yang tidak mampu disiapkan oleh KPU gitu ya. Makanya nggak heran tuh sentimen negatif dari datanya Drone Emprit itu menunjukkan publik menduga ya jangan-jangan ada potensi delegitimasi hasil gitu. Nah ini kan karena apa ya? Karena Sirekapnya tidak siap. Nah jadi itu dampaknya sejauh itu ya terhadap proses penerimaan publik dari Sirekap yang bermasalah. Oke, artinya
saya masih penasaran nih, tapi soal delegitimasi hasil ya, artinya bisa dimainkan. Tapi Mas Ihsan jangan jawab dulu, kita harus break sebentar. Pemirsa, ini banyak masalah yang harus kita selesaikan bersama Mas Ihsan, tapi kita harus jeda sebentar, tetaplah di Laporan Pemilu. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadi kalau ada tragedi Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Hanya diaspora Indonesia. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, live di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Kejahatan PUPR Basuki Hadi Mulyono. Tersangka ini menyatakan Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, live di Garuda TV. Beragam peristiwa mewarnai malam hari Anda dengan berbagai fakta penting sepanjang hari. Membahas berbagai fakta yang menjadi sorotan diulas secara mendalam. Penerjunan di Tidore sangat. Ini tentu ada nanti tidak. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 11 malam, live di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Dialog saya bersama peneliti Perludem, Mas Ihsan Maulana. Saya lanjutkan kembali. Nah, Mas Ihsan, tadi ini saya nih tadi mendengar kalimat delegitimasi hasil penghitungan suara. Wow, sebesar itukah dampaknya Mas Ihsan? Kita jadi makin, berarti kalau kita was-was betul dong masyarakat sekarang menduga-duga melihat dan menuduh gitu ya kalau bahwa KPU mungkin terjadi upaya-upaya tadi. Gimana Mas? Iya betul, ini makanya kami mengingatkan KPU untuk memperbaiki sistemnya ya, bukan justru menutup sistem informasi rekapitulasi. Karena itu satu-satunya data kita bisa memantau tadi konfirmasi publik. Jangan sampai sentimen negatif publik di berbagai macam platform sosial media direspon justru akan menutup si rekap. Nah nanti kecurigaan publik bahwa pemilunya curang itu terkonfirmasi dan delegitimasi hasilnya nanti akan terjadi. Gimana sih Mas cara bagaimana tadi soal delegitimasi kemarin ada yang mengatakan oh enggak kok, enggak akan ada kaitannya antara real count dan ini kan juga hasil quick count lah. Maksudnya bahwa ya juga segera memantau aja tapi tetap aja patokannya adalah real count. Tapi Mas Ihsan bilang bisa kok mempengaruhi delegitimasi hasil, gimana Mas? Iya, karena gini, salah satu instrumen yang bisa publik lihat bahwa memang tidak ada perubahan data, tidak ada penggelumbungan suara, atau misalnya ada pergeseran suara yaitu salah satunya melalui sirekap. Nah jadi kalau sirekapnya ditutup, kita nggak bisa lihat C1 hasil, potensi-potensi perubahan suara, kan ini sangat merugikan peserta pemilu yang kalau kita lihat sudah mendapatkan suara yang cukup banyak. Di mana sisi delegitimasi hasilnya? Kalau ternyata hasil-hasil yang sudah diinformasikan kepada publik, hasilnya ternyata berbeda ketika si rekap ditutup dengan proses yang dilakukan secara manual. Ini kan yang bahaya ya. Oh itu maksudnya, paham nih penjelasan Mas Ihsan. Oh gitu. Oke, jadi possible banget dong ya. Betul, sangat possible sekali. Makanya untuk memastikan bahwa suara yang dihitung manual tidak disalahgunakan atau tidak dirusak, ya itu harus dilakukan terbuka melalui sirekap. Gitu. Oke. Jadi kan kalau dengan sirekap kan kita bahkan bisa tahu per TPS loh gitu ya. Dari 823 TPS gitu kan. Betul. Kita publik bisa lihat tuh. TPS 10 berapa di Papua pun gitu ya bisa lihat. Tapi kalau kayak tadi yang Mas Ihsan sampaikan ditunda, bahkan mungkin inputnya jadi berbeda gitu-gitu ya Mas. Yang kemudian akhirnya soal delegitimasi hasil tadi. Oh jadi ini persoalan besar dong Mas Ihsan? Betul, sangat besar sekali kalau KPU merubah ya sistem sirekap dari yang tadinya terbuka. Jadi dia tidak lanjutkan itu dan menjadi tertutup. Manualnya yang tidak bisa dikawal kan, ini yang justru bahaya. Oke. Nah Mas Ihsan ini kan ada juga sebagian publik melihat ini kayak apakah ini semacam dalam tanda kutip upaya gitu ya. Karena misalnya sekarang kita tahu misalnya ada beberapa
partai gitu ya yang masih dalam kondisi kritis gitu ya, karena mereka semua pasti mengejar parliamentary threshold, ya ini 4%, tapi misalnya salah satunya misal PSI itu belum mencapai Mas. Nah apakah Mas dari Perludem gitu Mas Ihsan melihat terkait ke sana kah? Ya kalau Sirekapnya tertutup, potensi dan dugaan yang tadi Mbak Eli sampaikan jangan-jangan terkonfirmasi karena tidak dilakukan secara terbuka gitu. Makanya untuk meyakinkan bahwa tidak ada proses pergeseran suara, buka data C1 hasilnya. Jadi kalau ada manual yang bermasalah dan bisa disandingkan dengan data C1 yang disirekap, dugaan-dugaan itu kan bisa terbantahkan. Orang datanya terbuka, publik bisa ngecek mau seperti apa gitu. Oke, baik. Jadi Mas, misal nih ternyata si pemilik suara, taruhlah misalnya ada salah satu calon atau caleg misalnya dia menggugat gitu ya suara dia. Karena misalnya dia punya form foto C1 di TPS suara dia, ternyata kok berbeda dengan Sirekap misalnya ya. Nah artinya gini-gini ya akan bisa terjadi ya? Iya betul. Kasus-kasus seperti ini akan terjadi dan itu kan kalau kita lihat bahkan banyak ya yang sengketa di Mahkamah Konstitusi itu terjadi karena perselisihan antara C1 yang diupload di sistem teknologinya KPU dengan C1 yang memang dimiliki oleh peserta pemilu gitu. Nah untuk meng-cross check itu kemudian kan harus dibawa sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Itulah nanti mungkin akan divalidasi dan juga dikonfrontasi ya dengan saksi peserta pemilu yang lain, dengan pengawas pemilu begitu. Oh seperti itu, jadi saya jadi paham juga dan publik jadi paham. Nah jadinya Mas Ihsan, kalau ternyata misalnya KPU mengatakan ya ini kan cuma sekedar kayak alat bantu aja gitu loh, bukan legitimasi penetapan suara gitu untuk hasil pemilu di 2024. Padahal ternyata nggak begitu gitu ya. Betul. Gimana Mas Ihsan? Iya. Meskipun Sirekap sebagai alat bantu, tapi dia punya peran yang esensi untuk partisipasi dan juga keterlibatan publik memantau tadi ya, ruang gelap sebetulnya di proses rekapitulasi itu. Nah untuk memastikan ruang gelap ini dibawa ke titik terang, publik bisa mengamati proses pergeseran suara dari TPS ke tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai nasional ya melalui aplikasi Sirekap. Karena kalau tidak menggunakan Sirekap, nggak semua orang Mbak bisa melihat proses rekapitulasi yang itu terjadi mungkin di Provinsi Papua atau di daerah-daerah yang 3T yang akses sangat sulit. Kan kita juga nggak semua Mbak peserta pemilu punya saksi di 820.000 itu TPS. Kan terlalu biaya besar. Biayanya besar, waktunya banyak, panjang gitu ya. Nah ya untuk memudahkan itu ya menggunakan Sirekap dong. Saya langsung jadi berpikir Mas Ihsan, wow kalau yang tadi Mas Ihsan bilang ya mungkin buat para calon atau para partai yang mungkin nggak punya saksi, beresiko sekali ya suara mereka digeser ya. Sangat beresiko sekali dan ini sebetulnya membantu ya tadi menjamin caleg-caleg peserta pemilu yang punya keterbatasan. Baik, masih saya mau nanya soal bergeseran suara nih Mas, tapi kita harus break sebentar. Pemirsa, dialog saya bersama Mas Ihsan yang makin panas akan kami lanjutkan setelah jeda, tetaplah di Laporan Pemilu. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadi kalau ada tragedi Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Hanya diaspora Indonesia. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, live di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. PUPR Basuki Hadi Mulyono. Saya sampaikan lagi, tersangka ini menyatakan Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang live di Garuda TV. Beragam peristiwa mewarnai malam hari Anda dengan berbagai fakta penting sepanjang hari. Membahas berbagai fakta yang menjadi sorotan diulas secara mendalam. Oh, penerjunan di Tidore sangat. Ini tentu ada nanti tidak. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 11 malam live di Garuda TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Dialog saya bersama peneliti Perludem, Mas Ihsan Maulana. Semakin seru, kita lanjut kembali. Mas Ihsan, jadi ini saya pikiran saya jadi makin kemana-mana nih, makin liar gitu ya. Berarti Mas Ihsan kalau seperti ini, maksud saya gini ya, lembaga tinggi pasti punya vendor gitu ya, yang harusnya pakai dong vendor tercanggih gitu ya. Karena ini 1,6 juta user, itu kan sudah bisa dimitigasi. Tapi kenapa kok kayaknya berantakan gitu? Apa sih Mas, kenapa? Itu bisa, apakah ada semacam, ada kesengajaan? Gimana Mas? Iya, ada banyak isu yang liar dan juga sampai di telinga publik ya Mbak. Tadi soal bagaimana sebetulnya sistem dan server ini ditempatkan. Baik. Apakah itu ada di dalam negeri gitu ya? Karena kalau kita lihat di PP yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi terkait dengan PSE, teknologi informasi yang menyimpan data pribadi yang berkaitan dengan atau data-data penting publik, itu servernya harus di Indonesia. Nah hari ini ada pertanyaan muncul nih, ini kenapa ada permasalahan, ada isu juga meskipun perlu diklarifikasi ya, ini baik. disinformasi atau Baik. tidak. Servernya disimpan di mana? Apakah memang data-data publik itu dijaga dan disimpan di Indonesia atau jangan-jangan ada di luar negeri? Ini pentingnya, makanya kenapa KPU perlu secara responsif menyampaikan informasi itu kepada publik supaya tadi dugaan bahwa memang tidak ada didesain gitu ya, atau tidak diserang dengan berbagai macam serangan terhadap cyber security-nya KPU itu harus disampaikan kepada publik. Tapi kan KPU sejauh ini hanya meminta maaf dan menyampaikan bahwa memang ada kesalahan-kesalahan, tapi tidak dielaborasi kesalahannya di mana, apa solusi yang sudah dilakukan, dan bagaimana terkait dengan hal-hal teknis. Ya karena berkali-kali KPU selalu berkatakan akan diperbaiki. Nah bahasa diperbaiki kan seperti seolah-olah bahwa ya udah tenang masyarakat, ini akan beres. Apakah, tapi kan kita seperti kayak dijanjikan ya. Nah lalu Mas, soal tadi saya masih penasaran soal suara yang mungkin gitu ya, bisa kemungkinan ada soal bahwa ada teman-teman atau teman-teman caleg kita atau partai yang kemungkinan nggak punya modal besar untuk memantau suaranya. Lalu tadi ada apakah iya akan kemungkinan besar suara mereka bisa berpindah atau bergeser, itu pernah terjadi atau gimana? Perlu dia memantaunya Mas? Iya, kalau kita lihat pernah terjadi atau tidak, tentu itu pernah terjadi. Oh pernah terjadi Pernah terjadi di pemilu 2019. Ada 12 putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan peserta pemilu karena proses kesalahan hitung, kesalahan pencatatan yang itu terjadi di proses rekapitulasi loh. Yang sebetulnya itu bisa dimudahkan dengan Sirekap. Di Pilkada 2020 kemarin Mbak, Sirekap digunakan saja. Ada sengketa pilkada yang sebagian besar daerahnya itu dilakukan PSU karena tadi kesalahan pemungutan suara, proses rekapitulasinya tidak terbuka, salah catat gitu ya. Saya ingat betul ada di Jambi, Provinsi Kalimantan Selatan juga, itu daerah-daerah yang membuktikan bahwa proses rekapitulasi itu menjadi titik rawan dan bukan tidak mungkin ini terjadi. Apalagi di pemilu 2024 berbeda dengan pilkada, partai politik harus melewati ambang batas 4%. Jadi suara satu pun itu akan menjadi salah satu hal yang sangat penting gitu ya. Iya, ya, dari tadi Mas Ihsan cerita saya merinding. Karena ternyata banyak kasus gitu ya, dan memang terbukti di MK gitu ada pergeseran suara dan sebagainya itu. Artinya kondisi yang kita pernah lihat gitu ya di pemilu-pemilu sebelumnya dan pilkada bisa sangat mungkin terjadi Mas Ihsan? Sangat mungkin terjadi kalau tadi KPU tidak memperbaiki Sirekap, sistem manual yang dilakukan juga tetap bermasalah dan tidak dilakukan secara terbuka, potensi pergeseran suara dan akan berakhir di Mahkamah Konstitusi pasti akan sangat besar terjadi. Nah Mas Ihsan, tadi soal bahwa kita masyarakat gitu masih terus memantau penetapan suara gitu ya. Apakah nanti Mas Ihsan antara Sirekap dan hasil penghitungan manual gitu, walaupun iya hasil penetapan manual itu memang menjadi keputusan atau menjadi hak resmi KPU untuk bahwa yang resmi adalah manual gitu. Tapi kalau melihat nanti antara Sirekap dan bukan jadi panduan gitu ya, gimana Mas nanti kalau ternyata di Sirekap terlalu banyak perbedaannya gitu dengan manual, seperti apa Mas? Iya, pertama kalau Sirekap dan yang dilakukan secara manual itu berbeda, tentu ini akan sangat berbahaya ya. Karena potensi tadi gugatan yang akan masuk ke Mahkamah Konstitusi akan semakin besar. Tapi saya rasa itu bisa diminimalisir karena KPU betul-betul menyatakan bahwa proses rekapitulasi di setiap tingkatan akan menggunakan Sirekap. Jadi harusnya datanya sama. Karena kalau ada data Sirekap yang berbeda, yang manualnya yang harus
dihitung dan difoto ulang untuk dimasukkan ke Sirekap. Jadi sebetulnya data yang ada di Sirekap itu diambil betul-betul dari form manual dan itu yang perlu dipastikan oleh KPU bahwa tidak ada proses perbedaan data sampai nanti 20 Maret batas akhir KPU harus mengumumkan perolehan hasil suara sah secara nasional. Baik, artinya sampai kita harus mengakhiri dialog kita, tapi artinya persoalan Sirekap masih belum selesai ya, Mas Ihsan ya. Jadi kita sebagai masyarakat harus terus memantau dan mendesak KPU untuk memperbaiki sistem informasi rekapitulasi Sirekap ya. Ya betul. Termasuk kalau ada problem-problem, permasalahan, temuan yang ditemukan oleh masyarakat, publik gitu ya, sampaikan itu ke KPU dan KPU harus memperbaikinya. Mas Ihsan Maulana, peneliti Perludem, terima kasih memberikan insight yang mencerahkan kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Eli.